Ayo Pak. Masa megang di sini? Hah? Iya. Ya, oke, ada lagi? Udah, sekarang kita bikin video ya. Nanti mau bilang anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, let's go, gitu ya. Tepuk tangan buat anak let's go kita. Ini dahsyat sekali karena alhamdulillah di sini ternyata tidak terjadi bullying ya, ya mungkin sedikit-sedikit tapi tidak mengakibatkan kekerasan. Itu keren banget. Kita bikin video ya. Siap? Video. Anak-anakku yang aku banggakan dan sayangkan ya. Apa sih ini? Uya lagi asam urat menambun. Ya, ayo. Anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan. Tepuk tangan buat let's go, hebat. Sunan mungkin ada yang mau diomongin. Banyaknya lagi kasus bullying khususnya di kalangan pelajar atau siswa SMA. Mungkin gimana sih sebagai para artis nantinya? Oke, kalau aku bicara masalah dari aspek hukum ya, karena aku pengacara di Asyik juga. Jadi ini sangat miris sekali karena sekarang itu bullying tidak di sekolah aja tapi di media sosial juga. Mereka janjian untuk tawuran, bahkan menggunakan senjata tajam. Jadi kemarin ada kasus di Jakarta Barat ya. Kita bicara sama Pak Kapolres Jakarta Barat. Sekarang lagi marak di medsos. Jadi udah nggak musim di sekolah lagi. Nah, ini kan kita harus berantas semua ya, minimal mengurangi, cegah, karena memang kalau kita totally juga nggak akan mungkin, karena tindakan kriminal bisa dimanapun dan kapanpun. Apalagi anak-anak sekarang ini harus dipertegas bahwa ada hukum perlindungan anak di pasal 80. Kalau mengakibatkan luka berat dan sebagainya itu akan dihukum selama 5 tahun. Nah, pelajaran edukasi ini kan mungkin anak-anak sekarang kayak kemarin di Jakarta Barat mereka janjian geng motor membawa senjata tajam yang besar sekali dan kepalanya itu mohon maaf ya sampai dipenggal sampai putus, temennya itu sorak-sorai gua gengnya keren. Nah ini sangat bahaya sekali dan miris banget, jadi kita harus ada edukasi kepada teman-teman anak-anak semua, bahkan pada orang tua murid. Itu kalau dari aku, mungkin dari rekan-rekan artis lainnya silakan. Kalau aku sih kenapa kita semua pengen turun sendiri ke sini karena biar biar pesannya tuh sampai gitu kepada anak-anak sendiri gitu. Karena kalau kita cuma di sosial media sudah stop bullying, mereka juga pasti nggak ngerti kan gitu. Dan masih tetap membuli gitu. Betul, jadi harus langsung pesannya harus sampai gitu. Mungkin Gimana? Ya aku sama. Ya pokoknya kita senang lah kita semua. Tadi apa yang disampaikan Ayu sama tadi kurang lebih mewakili juga, dan kita juga bangga sama Mas Sunan udah bikin program ini ya. Ini kita semua ngumpul tuh karena Mas Sunan chat kita karena ini positif banget ya, karena benar-benar supaya kayaknya anak muda tuh supaya ada pengalihan kegiatan ya. Jadi kayak mungkin mau di acting, di game atau di musik. Jadi menurut aku kalau misalnya ada yang anak-anak atau dibully, misalnya di sekolahnya nggak pinter atau kurang baik nilainya, menurut aku mungkin nggak di situ, nggak di akademis, tapi bisa juga jadi musik kayak Kak Kevin, bisa juga jadi Kak BRB acting kayak gitu kan. Jadi banyak di sini juga ada banyak penyaluran juga kayak gitu sih. Bu Emma. Terima kasih juga Bang Sunan sudah membuat saya. Luar biasa. Aku senang banget bisa diundang kayak gini karena tadi kan langsung ketemu sama anak-anak dan ngobrol. Dan tadi yang datang ke depan untuk bisa dia speak up itu bagus banget, nyali banget. Aku langsung apresiasi banget, dan ternyata mereka juga punya solusi setelah dibully, mereka akhirnya bisa merubah diri mereka menjadi lebih positif. Tapi juga selain itu untuk kita yang memang punya sosmednya lumayan banyak followersnya, lumayan aktif juga posting, kita posting hal-hal positif terutama untuk acara ini. Betul. Gitu. Jadi viralnya nggak cuma joget-joget doang, nggak cuma berantem, tapi kita viralin kegiatan kita nih Mas. Gitu. Jadi bisa viral dari satu akun ke kamu sampai kemana-mana gitu. Dan kegiatan ini juga bisa jadi terkenal gitu loh. Ternyata bullying viral. Ini tuh nggak bagus ya, nggak keren ya kayak gitu. Terus juga jangan takut speak up, mau bapaknya pejabat mau bapaknya siapapun, itu menurut aku
sekarang hukum karena kita juga udah sama bapak polisi, jangan tebang pilih, itu aja sih, dan berani speak up sih. Kalau saya tadi setelah ngobrol sama beberapa anak-anak tadi membuktikan bahwa ternyata bullying itu banyak terjadi, meskipun tadi semua tuh tadi ada 7 anak semua ngerasain pernah bullying, ya kan? Tapi verbal, dibully, gitu ya. Tapi secara verbal, jadi secara sadar atau tidak sadar kita ngejek ngatain orang itu juga udah bullying gitu ya, faktor bullying. Tapi memang ada yang sampai parah. Jadi ya harus semua dari lingkungan, dari keluarga itu semua harus membantu. Tapi ada solusi gak sih jika ada korban bullying ini harus apa nih tindakannya untuk pertama kali? Mungkin kita bisa langsung bertanya sama Pak Kepala Sekolah ya. Ayo Pak Kepala Sekolah nih, langsung kita tanyakan. Gimana Pak solusinya Pak? Kepala Sekolah. Umpama terjadi ada, kita melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bisa. Jadi anaknya, orang tuanya diajak bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang akar masalah itu kita cari, kita selesaikan komunikasi. Kalau sekolah biasanya edukatif ya, kita coba dari sisi sekolah sebagai orang tua kedua dari anak-anak, orang tua dari sisi murid, kita ajak berbicara. Sementara pada langkah awalnya dari Nah Pak, aku mau nanya dulu sih Pak, misalnya ini kan berarti kan orang tua itu udah membayar mahal untuk sekolah ya sebenarnya. Berarti kan sekolah itu adalah orang tua untuk si murid pada saat sekolah. Karena kalau ada bullying gitu, tapi bapaknya misalnya siapa, apakah bapak akan tebang bully atau bapak akan tegur? Di balik semuanya sekolah ada tata tertib sekolah yang itu semua sudah disosialisasikan kepada murid dan orang tua. Kita akan yang kasus per kasus kita dalami, siapa yang melanggar tata tertib sekolah kita akan laksanakan sekolah. Insya Allah kita harus komitmen dengan apa yang diatur dalam tata tertib sekolah. Iya Pak, luar biasa. Jangan dulu buat sekolah biasa. Jakarta Selatan. Ya mungkin dari Bapak Sunan nih propornya bagaimana Pak? Kita berdua yang kerja keras dari kemarin. Ayo Sunan. Ayo Sunan sini lah. Enggak. Susah. Ke depan dong. Enak nih kamera jelek jadinya. Itu Bos. Jadi gini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga sama teman-teman artis yang hari ini meluangkan waktunya di kesibukan mereka. Ya, terima kasih juga buat Pak Kepala Sekolah karena memang ini ide lahir dari saya yang kebetulan juga didukung sama teman-teman bareng-bareng sama-sama, didukung juga oleh Bapak Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, juga Bang Sahroni, Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan Bapak Kapolres Jakarta Selatan. Artinya gerakan ini tidak hanya hari ini, tapi kita akan keliling roadshow untuk pertama kali di Jakarta dan mungkin insya Allah ke depan kita akan terus lanjut ke kota-kota besar. Ya, niatnya itu mungkin kita tidak bisa memberantas yang namanya bullying, tapi paling tidak kita bisa mengedukasi adik-adik kita, anak-anak kita, dan juga mengedukasi orang tua ya bagaimana menyikapi ketika putra putri mereka menjadi korban atau menjadi pelaku bullying. Jadi lebih kepada kita kampanyekan stop bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Bang, gimana sih mungkin ngasih efek jerahnya, karena kan kebanyakan para pelaku bullying ini bisa dikatakan remaja di bawah umur gitu Bang. Ya, efek jerahnya itu tentunya saya yakin juga ada beberapa contoh kasus viral bahwa pihak sekolah bisa saja memberikan sanksi skorsing, ya, mengeluarkan dari sekolahan dan secara hukum yang terburuk adalah bisa dipidana penjara kurungan. Jadi artinya ini yang harus disampaikan kepada adik-adik supaya adik-adik berpikir, anak-anak berpikir, oh kita nggak boleh ya membuli, melakukan kekerasan, atau walaupun cuma ikut-ikutan, cuma merekam atau cuma tepuk tangan, gitu ya. Mereka ikut serta karena mereka juga dapat kena sanksi yang paling ringan, yaitu tadi saya bilang bisa diskorsing, dikeluarkan, atau yang paling berat bisa masuk penjara.
Biasanya apa sih Bang mungkin yang dicari oleh para pelaku bullying ini Bang? Kalau bullying itu memang awalnya kan iseng atau bentuk intimidasi senior kepada junior, yang kuat kepada yang lemah gitu ya. Namun demikian kalau ketika memang bullying itu didiemin, itu biasanya berlanjut kepada step atau level yang lebih tinggi lagi, yaitu kekerasan. Kekerasan. Jadi benar-benar harus dikasih efek jerah untuk menghentikan. Kita hadir hari ini sama teman-teman bukan hanya berbicara tentang efek jerah, tapi bicara juga edukasi. Karena dengan adanya edukasi, ya melibatkan pihak kepolisian, menyampaikan undang-undang perlindungan anak, mereka tahu, mereka juga mungkin akan berpikir melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Oke? Cukup. Terima